السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmatnya kepada kita, karena apabila kita kufur maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan mencabut nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku untukmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' di bab Al-Adab, bab yang berkaitan tentang adab, dan ini adalah hadis terakhir dari bab ini. Hadis ini berbunyi, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapak beliau, dari kakek beliau radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa diiringi rasa sombong. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad serta Imam Bukhari membawakan secara ta'liq. Di hadis ini ada empat perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua syarat. Ada empat perintah dan dua syarat. Apa perintahnya? Makan, minum, berpakaian, bersedekah. Ini perintah. Tapi ada syaratnya. Dua syaratnya. Apa syaratnya? Tidak berlebihan dan tidak sombong. Untuk pagi hari ini kita akan bahas masalah syarat yang pertama, yaitu tentang berlebihan. Berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berpakaian, dan yang keempat, berlebihan dalam bersedekah. Ini pertanyaannya, apakah mungkin
berlebihan dalam bersedekah, sedangkan kita diperintahkan untuk bersedekah. Tapi apakah ada yang namanya berlebihan dalam sedekah? Sebelum kita bahas, ya, perlu kita ketahui bahwasanya berlebihan itu tidak baik dalam segala hal. Berlebihan tidak baik dalam segala hal. Ada seseorang misalkan, seorang bujang pengen menikah, dia mencari pasangannya yang putih. Karena dia beranggapan bahwasanya putih ini ciri-ciri atau tanda orang yang cantik misalnya. Kan begitu. Tapi bagaimana kalau putihnya berlebihan? Putihnya seperti tembok misalnya. Putihnya seperti kain kafan misalnya. Bukannya jadi cantik tapi akan mengerikan. Postur tubuh yang bagi kita yang bagus itu adalah ketika dia memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi tinggi tentunya tinggi yang tidak berlebihan. Bagaimana kalau ada orang yang tingginya sampai 3 meter? Tinggi, tapi berlebihan. Pendek juga kurang, tapi tingginya sampai 2-3 meter. Tentu ini juga tidak baik. Masakan kalau tidak ada garamnya tidak enak. Tapi kalau garamnya berlebihan juga tidak enak. Maka masakan yang enak adalah apabila garamnya pas. Itu masalah duniawi. Begitu juga dengan masalah beragama. Masalah beragama harus pertengahan. Tidak boleh meremehkan, juga tidak boleh berlebihan. Dan itu adalah salah satu sifat umat Islam. Pertengahan ini adalah sifat umat Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Di tengah-tengah. Ketika Imam At-Tabari rahimahullahu taala membawakan ayat ini dan beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Walamma kana al-wasatu mujaniban lil-ghuluwi wat-taqsir kana mahmudan." Umat Islam ini pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Kana mahmudan, maka umat ini adalah umat yang terpuji. Kemudian beliau mengatakan, "Ai hadhil ummah lam taghlu ghuluwan nasara fi anbiya'ihim." Umat Nabi Muhammad ini, umat Islam ini tidak berlebihan terhadap nabi mereka. Tidak berlebihan terhadap nabi mereka. Beliau memberikan contoh 2 kaum yang ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Yang pertama beliau mengatakan umat Islam tidak seperti orang-orang Nasara, yang mana mereka berlebihan terhadap nabi mereka. Sampai-sampai mereka mengangkat nabi mereka menjadi Tuhan, disembah. Wala qassaru taqsiral yahud fi anbiya'ihim. Umat Islam juga tidak meremehkan nabi mereka sebagaimana orang-orang Yahudi mereka meremehkan nabi yang diutus kepada mereka. Orang-orang Yahudi mereka bahkan sampai membunuh nabi-nabi mereka. Ratusan nabi diutus kepada mereka, bukannya mereka hormati, tapi mereka bunuh. Adapun umat Islam pertengahan. Umat Islam pertengahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia, maka tidak sampai disembah oleh umat Islam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, maka mereka tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain. Itulah rahasia dari syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hamba beliau. Tetap disebutkan hamba di situ supaya jangan sampai kita angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesembahan. Jangan sampai kita angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan, karena dia sudah hamba di situ, tetap beliau hamba. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian, tapi diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya, ada hamba, tetap disebutkan hamba di situ. Supaya jangan kita sampai angkat Nabi Muhammad SAW lebih dari kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Supaya kita tidak menyamakan Rasulullah dengan manusia yang lain. Beliau memiliki plus di situ. Beliau memiliki kelebihan di situ. Itu beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beragama kita harus pertengahan, tidak boleh berlebihan. Makanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga sahabat yang mana mereka mendatangi rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi, kemudian dijawab oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di malam hari beliau kadang tidur terus bangun salat malam. Kalau di siang hari beliau kadang puasa, kadang tidak puasa, dan beliau menikahi para wanita. Nah, tiga orang ini merasa wajar saja Nabi seperti itu. Kenapa? Karena dosa-dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi mendapatkan jaminan masuk surga. Sedangkan kita, kata mereka, kita enggak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mengatakan, yang pertama mengatakan, Adapun saya, maka saya akan puasa setiap hari. Ketika dia menemukan ada jawaban bahwasanya Nabi kadang puasa, kadang tidak puasa, dia mengatakan saya akan puasa setiap hari. Yang kedua mengatakan saya akan sholat malam setiap malam, tidak akan tidur, terus sholat malam. Yang ketiga mengatakan saya akan fokus ibadah, tidak mau nikah. Karena kalau nikah ini kadang-kadang menyibukkan ngurus istri, ngurus anak dan seterusnya. Kalau kita sibuk ngurus istri, maka waktu kita akan terbagi dari untuk beribadah. Akhirnya dia tidak mau menikah. Jangan diikuti, ya, pemuda. Fokus ibadah. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Nabi mendukung mereka, bagus ini tetap ibadah, bukan, tidak. Karena Nabi SAW umat pertengahan. Kita ini umat pertengahan. Maka Nabi SAW bersabda, Innama ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni aqumu wa anam. Akan tetapi saya kalau di malam hari saya salat malam, karena saya juga tidur. Tidur dulu, nanti baru salat malam. Wa asumu aftir, di pagi harinya kadang saya puasa, kadang juga tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Kemudian Nabi SAW menutup hadis beliau dengan bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW, maka dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Di antara pertengahan yang harus kita ikuti adalah masalah adab juga. Masalah adab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pertengahan dalam makan, pertengahan dalam minum, pertengahan dalam berpakaian, dan pertengahan dalam bersedekah. Di sini di hadis yang kita baca tadi, kul washrab walbas wa tasaddaq. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini menunjukkan bahwasanya 4 perbuatan ini hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Boleh kita makan. Bukan berarti ini perintah setiap saat kita makan. Setiap saat minum, tidak. Tapi ini menunjukkan tentang kebolehannya. Ya, perintah di sini menunjukkan tentang kebolehannya. Bukan perintah terus kita makan. Kenapa makan? Karena Nabi perintahkan. Nabi terus makan terus. Bukan begitu, tapi kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya perintah ini menunjukkan hukum kebolehannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Jadi hukum asal makan itu halal. Hukum asal minum itu halal. Jadi kalau ada yang mengharamkan suatu makanan, maka dia harus mendatangkan sebuah dalil. Itu kaidahnya. Hukum asal makanan, hukum asal minuman adalah halal untuk kita makan, halal untuk kita minum. Kalau ada orang yang datang kemudian mengharamkan suatu makanan atau mengharamkan suatu minuman, maka harus kita katakan kepadanya, mana dalil yang menunjukkan kalau makanan ini haram? Mana dalil yang menunjukkan kalau minuman ini haram? Itu kalau masalah makanan dan minuman. Ini menunjukkan bagaimana Allah sayang kepada kita. Jangan sampai ada mengatakan yang halal saja tidak ada, apalagi yang halal saja tidak ada. Makanya dia terpaksa untuk makan yang haram misalnya. Coba kalau kita bandingkan semua makanan yang ada di muka bumi ini, semua minuman yang ada di muka bumi ini, kalau kita hitung-hitung pasti yang lebih banyak adalah yang halal. Kalau minuman semua ada jus apel, jus stroberi, banyak jus-jusnya. Yang haram apa? Yang haram ya khamar, racun yang haram. Ya itu saja. Yang memabukkan, semua yang memabukkan haram. Sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang diharamkan teh misalkan, susah. Yang diharamkan misalkan kopi, bahaya nih. Tidak bisa ngopi Bapak. Tapi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi jangan berlebihan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jadi tadi kita katakan bahwa semua boleh kita makan, tapi tentu ada aturannya. Salah satu aturannya adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturan yang pertama, jangan berlebihan. Sekarang, seperti apakah bentuk berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, berlebihan dalam berpakaian, dan berlebihan dalam bersedekah? Kita bahas yang pertama, berlebihan dalam makan dan minum. Sebelumnya, yang arti daripada berlebihan apa? Maksud daripada berlebihan adalah melebihi batas atau ukuran yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada berlebihan. Apa itu? Melebihi batas dan kadar. Melebihi batas dan kadar yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan seperti apakah berlebihan dalam makan dan minum.
Ada dua contoh berlebihan dalam makan dan minum. Yang pertama, dalam makan dan minum itu berlebihan yang pertama adalah makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk dari berlebihan dalam makan dan minum. Kita kembali kepada pengertian berlebihan tadi. Berlebihan adalah apa? Melebihi batas. Allah sudah batasi kita untuk makan yang halal. Kalau kita lebihi, kita makan yang haram, berarti kita telah berlebihan dalam makan dan minum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini. Tapi apa? Yang halal dan yang baik. Itu syaratnya, halal dan baik. Kalau kita makan yang haram, maka kita termasuk orang-orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Sekalipun yang dimakan itu sedikit yang dimakan. Ada sate misalkan, satu porsi sate sedikit, atau minuman kecil, minuman setetes, 2 tetes, tapi adalah minuman keras. Sekalipun dia tidak sampai mabuk, hanya 1 sendok dia minum misalkan, 1 sendok, tapi minuman keras, maka dia termasuk orang yang berlebihan dalam makan dan minum, karena dia telah melebihi batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama. Yang kedua, bentuk berlebihan dalam makan dan minum adalah ketika dia makan dan minum lebih dari kadar kebutuhannya. Lebih dari kadar kebutuhannya. Dia hanya butuh misalkan hanya 1 gelas air, tapi dia minum 1 galon misalkan. Berarti melebihi kadar kebutuhannya. Dia butuh makan 1 piring, tapi dia makan 1 bakul, berlebihan. Ini berlebihan. Makanya Nabi SAW memberikan kita resep sehat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnih. Tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasabi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukup beberapa suap saja bagi manusia itu untuk sekedar menegakkan punggungnya. Jadi resep Nabi itu makan jangan banyak, tapi sedikit, beberapa suap untuk menegakkan punggungnya, bukan membesarkan perutnya. Cukup dia bisa kuat berjalan, itu sudah cukup. Fa in kana la mahalah, kalau tidak bisa, misalkan hanya 2-3 suap enggak bisa, maka Nabi berikan kita resep, fa thuluthun li ta'amhi, 1/3 untuk makanannya. Wa thuluthun li syarabihi, 1/3 untuk minumannya. Wa thuluthun li nafasihi, dan 1/3 untuk nafasnya. Ini resep Nabi SAW. Kalau jamaah yang mau diet, pakai resep Nabi SAW. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Susah kayaknya, ya. Makanya kata para ulama, kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, berapa kali beliau sakit? Mungkin sekali 2 kali beliau sakit dengan umur 63 tahun. Karena pola makanan beliau ini yang terbaik. Karena kebanyakan penyakit, Pak Dokter mungkin tahu, pasti tahu ini. Kebanyakan penyakit itu bersumber dari perut. Makanya Nabi mengatakan di awal tadi, ma mala ibnu Adam wi'a'an syarran min batnih. Tidak ada tempat wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Karena akan kalau berlebihan
akan menimbulkan penyakit. Apakah tidak boleh berlebihan? Atau kadang-kadang kita di acara tertentu dari raya misalkan, kadang-kadang kita sangat pingin untuk makan banyak. Kadang-kadang begitu. Karena makanannya enak, lauknya enak, jajannya enak biasanya. Apakah boleh apa tidak? Kadang-kadang boleh kita kenyang sekali, kadang-kadang, bukan setiap saat. Bukan setiap saat harus kenyang terus. Berlebihan kenyangnya. Tapi kalau kadang-kadang itu boleh. Kadang-kadang sesekali pas pas ada acara keluarga, pas pengantin misalkan. Tidak ada masalah, sesekali. Karena itu pernah dilakukan oleh sahabat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah niki, beliau adalah salah satu sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Ahlus Suffah, orang-orang miskin yang tidak punya rumah itu tinggal di emperan Masjid Nabawi. Suatu hari beliau duduk di masjid. Datang Abu Bakar, sengaja beliau nanya ke Abu Bakar tentang hadis, supaya mungkin dilihat dirinya sedang kelaparan, kemudian diajak makan oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak ajak beliau makan. Dijawab pertanyaannya sudah pergi. Datang Umar, begitu juga. Umar juga begitu lagi. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan Nabi melihat keadaan ini sedang kelaparan. Makanya Nabi SAW ajak beliau pulang ke rumah. Di rumah ada ada susu di situ. Di rumah ada bejana berisi susu, cukup untuk satu orang. Ketika Abu Hurairah melihat itu senang. Ini pasti akan diberikan kepada saya. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, panggil ahlu suffah di situ semua. Panggil semua sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi yang miskin-miskin sudah datang ke rumah. Abu Hurairah mengatakan, mana cukup satu bejana untuk belasan orang di situ. Tapi karena ini perintah Nabi, maka beliau pun tetap melaksanakan. Dipanggil, kemudian Nabi kasih bejana itu, mangkok itu dikasih kepada para sahabat. Yang pertama minum, habis minum. Setelah selesai, ternyata susu tersebut full lagi. Kemudian dikasih kedua, setelah dia habis minum, setelah dia lepas, susunya kembali full. Terus sampai ke Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah dapatlah dia, diminum susunya Abu Hurairah. Setelah itu sampai kenyang. Nabi mengatakan, lagi minum lagi, diminum lagi. Setelah itu sudah Rasulullah minum lagi sampai kenyang. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah la ajdilahu masalaka. Wahai Rasulullah, sudah tidak ada tempatnya, sudah kekenyangan. Berarti kan bukan sepertiga itu, tapi full. Sudah full di situ. La ajdilahu masalaka. Saya tidak temukan tempat lagi untuk susu ini, wahai Rasulullah, kekenyangan saya. Nah, kata para ulama ini menunjukkan kalau sesekali silakan boleh. Tapi yang kurang tepat itu kalau setiap dia makan itu full makanannya, ya, tidak lagi sepertiga, tidak lagi setengah, tidak, tapi semuanya full. Itu dia yang pertama ya, berlebihan dalam makan dan minum. Ada dua contohnya, kalau dia makan atau minum sesuatu yang haram, yang kedua dia melebihi kadar kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah berlebihan dalam berpakaian. Berlebihan dalam berpakaian itu ada beberapa contohnya. Yang pertama sama seperti yang makan dan minum, berpakaian dengan pakaian yang haram. Bukan saja jenis pakaiannya yang haram atau bahan pakaiannya yang haram. Ada bahan pakaian yang haram? Contohnya menggunakan sutra untuk laki-laki, menggunakan emas untuk laki-laki. Selain itu juga contoh yang menggunakan hal yang haram adalah laki-laki menggunakan pakaian perempuan atau perempuan menggunakan pakaian khas laki-laki. Jadi perempuan dia ada pakaian yang khas untuk perempuan. Laki-laki punya pakaian khas laki-laki yang tidak dipakai oleh perempuan.
Jadi kalau ada laki-laki yang menggunakan pakaian khas perempuan, maka ini juga termasuk berlebihan dalam berpakaian. Misalkan ada laki-laki pakai daster misalkan. Biasanya walaupun kita bercanda, kadang-kadang kita lihat di komedi, ya. Dan sekarang misalkan bahkan sekarang di jalan raya, mohon maaf nih, biasanya peringatan 17 Agustus, ya, kita lihat di orang gerak jalan, ada sekelompok bapak-bapak, anak muda, mereka gerak jalan, kemudian pakai daster. Maka ini termasuk berlebihan. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Dia pakai jilbab, banyak dia. Banyak kita lihat di YouTube misalkan yang kreator-kreator di YouTube itu, dia pakai jilbab untuk shooting. Ini termasuk apa? Berlebihan dalam berpakaian. Nabi sallallahu alaihi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, menyerupai pakaiannya kah, menyerupai cara jalannya, menyerupai cara berbicaranya, wal mutasyabbihati minan nisa' birrijal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang tasyabbuh, menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang pertama, pakaian yang haram. Yang kedua, berlebihan dalam berpakaian adalah dia membeli pakaian lebih dari kemampuannya. Lebih dari kemampuannya. Ada misalkan orang yang gajinya 1 juta, dia beli pakaian harganya 2 juta misalnya. Maka ini juga bagian apa? Berlebihan dalam berpakaian. Kecuali kalau dia nabung, dan itu pun hanya 1 mungkin 2 bajunya seperti itu. Kadang-kadang ada seperti itu, ya. Kadang-kadang kita butuh pakaian andalan. Bukan pakaian andalan. Ada 1-2 pakaian yang kita sengaja beli dengan harga yang tinggi, tapi untuk momen tertentu, bukan setiap saat. Bukan setiap saat dipakai. Hampir semua kita seperti itu. Bahkan Nabi SAW punya pakaian khusus ketika beliau bertemu dengan utusan negara sebelah misalkan, beliau pakai pakaian itu. Tapi kalau dia membeli pakaian, setiap beli pakaian gaji 1 juta, tapi setiap bulan dia beli pakaian harganya 1.500.000 misalnya. Lebih dari kemampuannya. Bagaimana kalau ada orang yang gaji 100 juta, kemudian belinya pakaian 1 juta? Apakah berlebihan? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita hitung dia punya gaji 100 juta, kemudian dia keluarkan untuk pakaian 1 juta, hanya 1%. Hanya 1% dari gaji. Maka tidak dikatakan berlebihan orang tersebut karena sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau ada tadi kita katakan dia gaji 1 juta, tapi dia beli barang harga 1 juta, habis uangnya. Dan setiap hari setiap bulan seperti itu. Kalau dia nabung dulu, nabung sampai 10 bulan, baru dia beli, kan tidak ada masalah. Itu pun berarti hanya 1-2 pakaian seperti itu. Tidak ada masalah. Mungkin dia ingin bertemu dengan siapa, dengan pejabat, mungkin tertentu. Kan tidak mungkin juga dia berpakaian dengan pakaian biasa ketika bertemu dengan pejabat. Ketika dia bertemu dengan orang yang terhormat, ketika dia pergi ke undangan, misalkan perlu dia memakai pakaian-pakaian yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, memakai atau membeli pakaian lebih dari atau di luar kebutuhannya. Membeli pakaian itu di luar kebutuhannya. Itu juga bentuk berlebihan dalam berpakaian dan dalam berpakaian. Ada orang yang mengoleksi sepatu misalnya. Di rumahnya ada puluhan sepatu padahal dipakainya hanya 1 kali. Kadang sering kali kita tertipu dengan diskon. Kita jalan ke mall, padahal pakaian ini kita tidak butuh. Tapi karena diskon, beli 1 gratis 1, akhirnya tergiurlah kita. Akhirnya beli. Terus di rumah tidak dipakai. Maka ini bentuk berlebihan dalam berpakaian. Kalau membeli sesuatu barang, membeli pakaian, padahal dia tidak butuh. Kalau dia butuh silahkan dibeli.
Kalau dia butuh silahkan dibeli. Maka ini nasihat untuk kita semua, kalau sebelum membeli pakaian maka lihatlah apakah pakaian tersebut akan dipakai atau tidak. Kalau memang akan dipakai silahkan dibeli. Tapi kalau tidak dipakai maka tidak usah dibeli. Ini dia berlebihan dalam berpakaian. Kemudian yang terakhir berlebihan dalam bersedekah. Ini pertanyaannya tadi. Apakah mungkin orang berlebihan dalam sedekah? Sedekah itu baik, ya kan? Bersedekah itu baik. Pahalanya besar sedekah itu. Tapi apakah ada orang yang berlebihan dalam sedekah? Iya. Ada orang yang berlebihan dalam sedekah. Sedekah bagian dari ibadah. Maka ibadah itu ada aturannya. Setiap ibadah ada aturannya. Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk sempurna yang Islami. Kalau kita berlebihan maka tidak baik. Ada aturan dalam bersedekah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan apabila mereka berinfak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, tidak juga pelit. Tidak mau sedekah, tidak. Wa kana baina dzalika qawam. Tapi apa? Pertengahan. Dia pertengahan. Bagaimana contoh orang yang berlebihan dalam sedekah? Contoh potret berlebihan dalam sedekah adalah ada orang yang berinfak bersedekah sunnah tapi melalaikan infak yang wajib. Dia bersedekah yang sunnah tapi mengabaikan sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu, infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Mengeluarkan harta untuk sedekah itu ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Yang wajib seperti apa? Zakat. Apa lagi? Zakat fitrah, zakat harta. Kepada keluarga. Berinfak untuk kebutuhan keluarga. Ini kewajiban. Yang sunnah seperti apa? Untuk masjid, untuk fakir miskin dan yang lainnya. Maka kalau ada orang yang semangat memberikan sedekah untuk anak yatim, tapi anaknya terlantar di rumah, ini bentuk berlebihan dalam bersedekah. Dia mengabaikan yang wajib, sedangkan dia semangat dalam yang sunnah. Ini bagian dari berlebihan dalam bersedekah. Dia perhatian dengan janda-janda misalkan, tapi istrinya tidak pernah dinafkahi. Nah ini juga berlebihan dalam bersedekah. Dia lihat semua di Mataram ini, lihat janda mana janda, tapi istrinya tidak pernah diberikan apa-apa. Ini juga salah karena dia Dia lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Ini yang pertengahan. Bahkan harta yang terbaik, yang paling banyak pahalanya yang kita sedekahkan adalah harta yang kita sedekahkan untuk anak istri kita. Bahkan lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Jadi Nabi menyebutkan beberapa bentuk sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang disedekahkan di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Ada 1 dinar kita sedekahkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang disedekahkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang kita berikan kepada keluarga. Jadi menyebutkan 4 jenis sedekah di sini. Pertama, di jalan Allah, berperang di jalan Allah.
Yang kedua, untuk kita gunakan membebaskan budak. Yang ketiga, diberikan kepada fakir miskin. Yang keempat, diberikan kepada keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Apakah yang berperang, atau membebaskan budak, atau memberikan kepada fakir miskin, atau kepada keluarga? Nabi mengatakan, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis riwayat Muslim. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya sedekah yang mana dari empat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau berikan kepada keluargamu. Itulah yang paling besar pahalanya. Maka ketika kita berikan sesuatu kepada keluarga kita, itu bagian dari sedekah, kita mendapatkan pahala. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang kau berikan kepada satu suap yang kau berikan kepada istrimu, ini bagian dari sedekah. Makanya jamaah kalau mau pergi keluar kerja, maka niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga ketika kita bekerja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi ketika kita kerja setiap hari bukan sekedar rutinitas cari uang, bukan. Perlu ada niat kita di situ. Apa niatnya? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga ketika kita kerja dari jam 7 sampai jam 5 itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tujuannya adalah untuk memberikan kepada keluarga kita. Sama seperti kita mau kerja, niatkan untuk misalkan pergi umroh ini. Berarti proses itu kita mendapatkan pahala karena niatnya untuk pergi ibadah. Begitu juga ketika kita kerja setiap hari tujuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sedekahnya kepada orang lain tapi lupa dengan keluarga. Maka keluarga yang pertama, kalau ada yang lebih silahkan berikan kepada yang lain. Silakan berikan kepada fakir miskin, silakan sedekahkan ke masjid, silakan berikan kepada janda, anak yatim, silakan. Tapi jangan sampai janda nomor 1, istri nomor 2. Ya. Apalagi kalau menyelamatkan janda dan menjandakan istri. Nah, ini enggak boleh. Dia cari janda, kemudian dia nikahi jandanya. Niatnya untuk menyelamatkan janda, tapi ujung-ujungnya nanti istrinya jadi janda. Jangan sampai. Pertahankan yang pertama, baru. Jangan sampai yang pertama ini hilang untuk mendapatkan yang kedua. Jadi prioritaskan yang pertama. Yang pertama, yang di rumah prioritaskan ya. Istri kita, anak kita prioritaskan nomor 1. Kalau ada yang lebih silahkan, ya. Itu baik. Jangan sebaliknya. Ya. Ini dia berlebihan dalam sedekah. Ya. Kalau kita dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Di antara jenis berlebihan dalam sedekah adalah ada orang yang sedekahnya banyak tapi masih banyak hutangnya. Karena membayar hutang adalah wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Makanya Nabi mengancam orang yang berhutang tapi enggak mau bayar. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun." Orang kaya tapi dia tidak mau bayar hutangnya, maka ini bagian dari kezaliman. Nabi SAW dahulu pernah tidak mau menyolati sahabat yang terlilit hutang. Padahal hutangnya cuma 2 dinar. Hanya 2 dinar. Ketika Nabi diundang untuk sholat jenazah, Nabi tanya dulu, ini apakah orang ini punya hutang? Iya. Sudah. Silakan kalian sholat, saya nggak mau sholat. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan tanggung hutangnya. Saya akan tanggung hutangnya. Barulah Nabi SAW mau mensolati orang tersebut. Karena ada sunnah, ada wajib. Yang wajib adalah membayar hutang. Sedekah ini sunnah. Maka dia harus dahulukan yang apa? Yang wajib terlebih dahulu. Ada orang datang ke masjid misalkan, bawa motornya. Dia mau sedekahkan motornya, tapi hutangnya banyak. Maka lebih baik dia jual motornya, bayar hutangnya terlebih dahulu. Kalau ada sisanya silahkan berikan ke masjid. Jangan kebalikannya. Karena sekarang ada orang yang sedang
diskon apa namanya? Sedang promosi sedekah. Kamu sedekah 1 juta nanti dapat 10 juta. Sedekah 10 juta nanti dapat 100 juta. Ada sekarang promosi seperti itu di internet. Jangan takut miskin, sedekah saja. Padahal orang sudah banyak utang. Maka solusinya bayar hutang dulu, ini yang wajib, baru bersedekah. Jangan sampai kita meninggal bayar sedekahnya, tapi banyak juga hutangnya. Karena banyak orang yang dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia syahid, itu hutangnya tetap menjadi bebannya. Padahal secara hukum dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid di jalan Allah ketika dia meninggal, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dain, kecuali hutangnya tetap ditanggung sampai hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang sedekah banyak sampai jatuh miskin. Nah ini. Sedekah terus, sedekah. Akhirnya dia miskin, dia minta-minta. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka hendaklah dia sesuai dengan kemampuannya. Kalau sedekah, dia punya uang, silakan sepersekian dia gunakan untuk sedekah, sepersekian untuk kebutuhannya dan keluarganya. Kita bukan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika disuruh sedekah, semua harta beliau sedekahkan. Semua harta beliau disedekahkan. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Allah cukup sudah. Kan iman Abu Bakar itu. Umar saja ketika datang sedekah, setengah harta Umar. Ini sekelasnya Umar ini. Setengah harta beliau sedekahkan. Setengahnya masih disisakan untuk kebutuhan beliau dan keluarga. Nah kita jauh dari Umar, jauh dari Abu Bakar. Kecuali kalau kita merasa iman kita sama dengan imannya Abu Bakar, kuat iman kita. Dan jangan lupa, keluarga kita juga sama dengan keluarganya Abu Bakar. Belum tentu kita kuat, tapi keluarga kita tidak sama dengan keluarganya Abu Bakar yang siap menerima semua sedekah kita. Tidak. Maka harus kita sesuaikan. Jangan sampai karena rajin sedekah sampai dia miskin, sampai minta-minta, bahkan ini yang parah. Karena hukum mengemis di dalam Islam tanpa ada alasan yang jelas, maka itu hukumnya haram. Mengemis minta-minta itu hukumnya haram. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa 'ala wajhi muz'atu lahmin." Senantiasa salah seorang di antara kalian terus minta-minta sampai kelak di hari kiamat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada daging di mukanya. Karena ketika di dunia dia minta-minta, dia sudah menghilangkan rasa malu di mukanya ini. Kan orang minta kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Maka dia sudah menghinakan dirinya. Rasa malunya sudah hilang. Maka kalau di hari kiamat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kulit di mukanya, hanya tengkorak saja. Memang kalau dia sangat butuh maka tidak ada masalah. Tapi sebagian orang sekarang menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, sebagai pekerjaan. Di kampung rumahnya bertingkat, di kota dia mengemis. Nah, ini yang salah. Tidak diperbolehkan. Jadi bentuk berlebihan dalam bersedekah juga adalah ketika dia bersedekah sampai jatuh miskin. Ada sebuah hadis yang menarik ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau sakit, beliau bercerita, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi." Ketika saya sedang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku dan itu di tahun haji wada'. Kemudian saya mengatakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu marin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali." Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sangat sakit sekarang. Saya khawatir ini adalah ajal saya," kata beliau. "Dan saya punya harta. Tidak ada yang akan mewarisi harta saya kecuali hanya seorang putri saja. Apakah boleh saya bersedekah dengan harta saya ini 2/3? Apakah boleh? Saya sedekahkan 2/3, kemudian 1/3-nya saya akan berikan kepada anak saya." Qala la. Nabi mengatakan jangan.
Qultu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah. Setengah saya sedekahkan, setengah untuk keluarga saya. Qala la, Nabi mengatakan jangan. Qultu fathulutsu ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah. Sepertiga yang saya sedekahkan, 2/3 untuk keluarga. Qal ats-tsuluts, kalau begitu ya sepertiga, wa ats-tsulutsu katsir au kabir. Dan sepertiga ini sudah banyak. Sudah enggak apa-apa sepertiga, dan sepertiga ini seteknya sudah banyak. Kemudian Nabi mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin dan mereka minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak di jalan Allah, maka engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah, pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai-sampai sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tahan semua harta kita enggak mau sedekah, silakan sedekah, tetapi perlu ada ada aturannya di situ. Jangan berlebihan. Jadi ada 3 potret berlebihan dalam bersedekah. Yang pertama adalah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang kedua, dia masih banyak hutang tapi rajin sedekah, maka lebih baik sedekah dulu, bayar hutangnya dulu, kalau ada sisa baru dia bersedekah. Yang ketiga, dia rajin sedekah sampai keluarganya jatuh miskin. Itu dia pembahasan tentang berlebihan dalam makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sombong dalam makan, minum, sombong dalam berpakaian, dan sombong dalam bersedekah. Ini pertanyaan, apakah mungkin ada orang yang sombong dalam bersedekah? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggih. Waalaikumsalam. Jadi kita kan sebagai anak laki ini kan yang punya orang tua, kita berkewajiban memberikan berikan kepada orang tua ya, bagi orang tua saya pensiunan. Satu sisi kan kalau sudah punya keluarga, nah itu menjadi konflik. Jadi kita sudah mendata misalnya keluarga ya, untuk orang tua sedia. Tapi suatu saat kan kadang orang tua itu ada lebih kebutuhan, misalnya sedang sakit, ya, itu ada penambahan. Dan untuk open finansial itu saya mesti istri selalu transferi yang transfer istri ke orang tua. Nah, dikala ada kebutuhan tambahan ini yang jadi masalah. Saya memang 5 bersaudara, saya anak 4. Nah, beberapa saudara ini memang menurut diskusi masih kurang lah. Nah, istri beranggapan saudaranya banyak, kenapa enggak yang lain? Nah, akhirnya kebetulan alhamdulillah saya kan sekarang sedang pendidikan di Malang. Jadi setiap saya mampir ke rumah orang tua, saya kasih cek. Sampai saya berbohong. Jadi pulang sih tanya, kemarin ngasih enggak gitu. Akhirnya saya mendamaikan, karena di sini konflik. Kalau saya bilang iya, pasti terserah lebih kurang. Akhirnya terus terang saya bilang tidak. Ini mungkin Allah sudah atur ya, karena memang sebenarnya kami itu akan pendidikan di Makassar sebenarnya. Dari kampus kita beasiswa. Ternyata kok malah ke Malang dari fakultas. Saya mikir apa ini jalannya Allah pasti itu. Yang saya tanyakan, gimana bohong saya dengan istri? Saya pasti bohong karena ngasih tidak. Saya bilang enggak. Karena kalau saya bilang ngasih pasti ada kurang. Nah ini saya pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bahwasanya anak laki-laki itu wajib dia berbakti kepada orang tuanya. Anak laki-laki itu harus wajib berbakti kepada orang tua, sekalipun dia sudah berkeluarga.
Berbeda dengan istri. Istri itu wajib berbakti kepada suaminya, baru orang tuanya. Begitu aturannya. Kalau laki-laki itu orang tuanya nomor satu, baru keluarganya. Tapi kalau istri, lebih wajib dia berbakti kepada suaminya daripada orang tuanya. Tapi sekalipun ini ada orang tua, ada istri, ya kan? Kalau bisa kita gabungkan keduanya dan kita masih mampu, silakan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Maka perlu kita berikan penjelasan kepada istri kita yang di rumah, bahwasanya saya ini milik orang tua saya. Pasti sudah tahu. Ya, ini milik orang tua saya. Anaknya, beliau bapaknya Nggih. Ustaz juga. Belum, nggih. Dan perlu kita ingat, kita punya anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki. Nanti akan ada satu saat kita di posisi orang tua kita. Begitu kan? Yang mana anak kita ini, laki-laki ini, dia akan berkeluarga. Kalau kita sekarang seperti ini, khawatirnya nanti istri daripada anak kita akan sama seperti kita. Kan begitu dia. Kama tadi ini tudan, sebagaimana kita lakukan itu hanya kita dapatkan. Kita punya anak laki-laki. Kalau kita sifatnya masih hitung-hitungan dengan orang tua sebagai istri, khawatir nantinya istri daripada anak-anak kita akan perhitungan ketika anak kita memberikan kepada kita. Tapi kalau kita baik dengan mertua kita, dengan ayah daripada orang tua, daripada suami kita, kita baik, maka insya Allah Allah akan berikan kepada anak kita istri yang akan baik kepada kita, tidak akan perhitungan kepada kita. Justru ketika kita mampu memberikan orang tua kita, itu bersyukur. Dahulu ada, kalau tidak salah, ada sebuah kisah. Mereka undian untuk siapa yang akan merawat orang tuanya. Mereka undian. Ada sekian saudara, kemudian orang tuanya sakit. Mereka undian untuk apa? Untuk merawat orang tuanya. Full 100% untuk mereka. Karena ini adalah pintu surga. Kalau sudah orang tua meninggal, maka satu pintu surga sudah tutup. Satu pintu surga sudah tutup. Maka jangan sampai kita perhitungan kepada orang tua kita. Orang tua kita dahulu tidak pernah perhitungan kepada kita. Sama seperti kita sekarang ini, tidak pernah perhitungan dengan anak-anak kita kan? Kita tidak pernah hitung, hari ini dia minum susu sekian harganya, ini sekian harganya, tidak pernah kita hitung-hitung. Bahkan seringkali lebih kita utamakan anak kita daripada kita sendiri. Begitu juga dahulu orang tua kita, mereka lebih mengutamakan kita daripada mereka sendiri, apalagi di zaman dulu. Di zaman dulu yang ekonomi sangat susah. Kalau sekarang kan gampang sekarang ekonomi ini. Sangat mudah ekonomi sekarang. Kalau dulu bayangkan dulu. Maka dijelaskan kepada dijelaskan kepada istri mungkin dengan cara yang terbaik sudah dijelaskan kepada istri. Dan juga kita jangan halangi istri kita untuk berbuat baik kepada keluarganya. Begitu solusinya. Silakan kasih keluarga, titip juga ke mertua misalkan begitu. Supaya dia tidak merasa kita berat sebelah. Bagaimana dengan solusi tadi, berbohong tadi? Sebenarnya kita sebagai kepala keluarga sebenarnya tidak harus berbohong. Kita kepada keluarga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara hukum, istri itu tidak boleh mengatur keuangan suami. Tapi kebanyakan kita seringkali istri yang mengatur keuangan suami. Yang secara hukum itu uang atau harta daripada suami itu tidak boleh dikendalikan oleh istri. Tapi kita seringkali kalau kita di Indonesia ini seringkali itu istri yang mengatur keuangan. Makanya kalau kita pergi makan di luar misalkan, biasanya bayar itu istri, jarang suami yang bayar. Kalau kita seperti itu, maka dijelaskan dan tidak usah ditanya lagi sudah. Sebenarnya istri itu tidak perlu nanya dia apakah kasih apa tidak itu kan. Apakah dia berbohong ini? Apakah berdosa apa tidak? Apakah berdosa apa tidak? Iya. Karena kalau berbohong tetap dia dapat berbohong di situ. Dia berbohong.
tetap dia berbohong. Tapi gunakan misalkan cara yang lain untuk berbohong. Maksudnya dengan cara tauriah. Dengan cara tauriah itu adalah menggunakan bahasa yang kita inginkan A, yang difahami adalah B. Itu tauriah. Tauriah namanya itu. Tidak berbohong dia. Kita niatkan maksudnya adalah A, tapi sama istri difahami sama B. Contoh misalkan di zaman Nabi SAW. Ketika berperang dahulu, atau contoh yang lain misalkan di zaman Imam Ahmad, ketika ada kejadian yang mengatakan Al-Quran makhluk. Pemerintah memiliki madhab bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Beberapa ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Karena pemerintah ini punya pendapat kalau Al-Quran ini adalah makhluk, maka semua ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Maka sebagian ditanya dikumpulkan ulama tersebut oleh khalifah tersebut, dan dia bertanya, satu-satu ditanya, kamu ini mengatakan Al-Quran makhluk atau kalamullah? Kalau mengatakan kalamullah, penjara terus seperti itu. Dan di penjara disiksa. Ada salah seorang ulama dia mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini makhluk. Ini makhluk. Kira-kira difahami apa? Ada dua pemahaman di situ. Yang dimaksud oleh pembicara Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran makhluk. Yang difahami oleh raja kalau Al-Quran ini adalah makhluk, ya kan begitu. Tapi yang dimaksud oleh orang ini, tangan saya ini makhluk. Al-Quran ini, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini makhluk. Tangan saya ini makhluk. Bukan Al-Qur'annya, bukan Tauratnya, bukan Injilnya, tapi ini makhluk. Tapi yang difahami oleh orang yang mendengar, mungkin sebagian jamaah akan paham tadi. Kalau Taurat, Injil, Zabur, Quran itu adalah makhluk. Tapi yang diinginkan oleh pembicara ini tangan saya ini. Ini namanya apa? Tauriah. Ini namanya tauriah. Menggunakan bermain bahasa. Yang kita maksud A, tapi bisa difahami oleh B oleh si orang yang mendengarkan. Secara hukum bohong ya bohong. Bohong yang diperbolehkan ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan istri. Misalkan begini. Ada makanan misalkan, dia asin atau enggak enak, misalkan istri masak, enggak enak. Tapi kita katakan, "Oh, Masya Allah enak." Nah, ini untuk mempererat hubungan kita dengan keluarga. Bohong, tapi ini diperbolehkan. Misalkan istri sudah dandan cantik nih, tapi menurut kita belum pas cantiknya. Istri nanya, "Saya cantik nggak?" "Oh, Masya Allah cantik sekali." Bohong kan? Sering kita begitu. Nah, ini yang diperbolehkan di sini. Yang diperbolehkan di sini. Tapi secara tadi yang kita pembahasan tadi, maka sebagai kepala keluarga harus tegas. Keluarga harus memberikan pemahaman kepada istri dan harus tegas. Ini kesempatan terakhir bagi kita untuk berbakti kepada orang tua mumpung mereka masih hidup. Jangan sampai kata hukum karma itu terjadi kepada kita. Gunakan bermainlah bahasa di situ. Bermain bahasa sambil pelan-pelan dijelaskan kepada istri. Wallahu taala. Ada yang lain? Mungkin demikian. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.